Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullu amali ibni adam yudha'af al-hasanatu bi asyri amsalha ila 700 di'fin. Qala Allah ta'ala illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bih. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulihil karim walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala sampai pada menjelang kita menjambut bulan istimewa, tamu istimewa kita bulan Ramadan. Allah masih memberikan kesehatan kepada kita semua. Salawat teriring salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, tabi'in dan kita selaku umatnya, mudah-mudahan kelak bersamanya dan mendapatkan syafaatnya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tak lupa saya mewasiatkan khususnya kepada saya pribadi juga pemirsa sekalian untuk terus kita meningkatkan kualitas iman kita, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintahnya dan juga menjauhi segala larangannya, sehingga kebahagiaan, kesuksesan, keselamatan akan kita raih baik masih hidup di dunia hingga kelak di akhirat nanti. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tahu dalam waktu yang begitu dekat sebentar lagi kita semua akan kehadiran tamu yang istimewa, yaitu bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan ampunan, hikmah yang ada di dalamnya. Sehingga selaku orang yang beriman, tentu kita perlu untuk menyambut, mempersiapkan diri kita sebaik-baik mungkin dalam menyambut dan memasuki bulan Ramadan. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita semua tahu dan mengerti tentang apa yang pernah disampaikan oleh Rasulullah berkaitan dengan bulan Ramadan, yaitu lau ta'lamuna ummati fi Ramadan latamannu an takuna sanatu kulluha Ramadan. Rasulullah menyampaikan bahwa kalau seandainya umatku ini tahu tentang Ramadan, manfaat yang ada dalam Ramadan, keberkahan yang ada dalam bulan Ramadan, latamannau an takuna kulluha Ramadan. Semua dari umatku mengharapkan supaya 1 tahun penuh setiap bulannya ini kita melaksanakan bulan puasa seperti dalam bulan Ramadan. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan akan datang kepada kita bulan yang berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Di dalamnya disyariatkan puasa, di dalamnya juga kita melaksanakan sholat tarawih, di dalamnya juga segala amal kebaikan kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mau berdoa, memohon kepada Allah, meminta ampun kepada Allah, insyaallah Allah akan mengabulkan dan memberikan ampunan kepadanya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kesempatan bulan Ramadan yang datang ini kita tidak mau sia-sia. Kita tidak mau dikategorikan sebagai orang yang keluar dari Ramadan tapi tidak mendapatkan apa-apa. Maka alangkah lebih baiknya kita persiapkan diri kita untuk menyambut bulan Ramadan. Ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan untuk menyambut bulan Ramadan. Yang pertama, mari kita periksa keimanan kita. Mari kita persiapkan iman kita dalam menyambut bulan Ramadan. Karena memang kita tahu dalam ayat yang tadi kita bacakan dalam mukadimah tadi, orang yang dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan puasa hanyalah orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus syiyam,
Artinya Allah panggil kepada orang-orang yang beriman. Allah serukan kepada orang-orang yang beriman ada keyakinan yang kuat, kepercayaan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa? Hal pertama yang harus kita persiapkan adalah keimanan. Karena dalam bulan Ramadan ini, karena di luar bulan Ramadan ini, di bulan-bulan yang lain banyak sekali hal-hal yang telah mengikis keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana para ulama menyampaikan, al-imanu yazidu bitta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu dia akan bertambah dengan ketaatan kita kepada Allah, wa yanqusu bil ma'siyah. Banyak dosa, banyak kemaksiatan yang sudah kita lakukan, cinta dunia yang berlebihan, berbagai macam kenikmatan-kenikmatan dunia, kemaksiatan, dosa yang terus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari kita, sehingga itu dapat menjadi hal yang dapat mengikis keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk memasuki bulan Ramadan, hal pertama yang perlu kita persiapkan yaitu mempersiapkan iman kita. Bagaimana cara mempersiapkan iman kita? Yazidu bitta'ah, dia akan bertambah dengan ketaatan. Maka kita perbaiki dengan perbanyak ketaatan kepada Allah, perbanyak ibadah yang biasa-biasanya tidak taat dengan panggilan Allah, tidak menuju kepada panggilan Allah untuk melaksanakan sholat. Ayolah, lakukan ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bagian daripada yazidu bitta'ah, yazidul iman, bagian daripada menambah ketaatan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hal kedua yang perlu kita persiapkan adalah ilmu. Pemirsa, karena kita masuk di dalam bulan Ramadan, banyak hal yang belum kita tahu. Maka perlu sekali kita mempersiapkan keilmuan kita, terkhusus dalam fikih Syam, pemahaman-pemahaman tentang puasa. Banyak sekali di antara kita yang ketika masuk di dalam bulan puasa, hal-hal sepele saja banyak sekali tidak dilaksanakan. Banyak sekali hal-hal yang harusnya menjadi prioritas tapi hanya sebatas rutinitas. Sebagai contoh, kita ambil contoh, ada orang yang ketika dalam berbuka puasa, dia berusaha untuk membalas dendam akan kelaparan yang telah ia lakukan selama siang hari, sehingga malam hari dia balas dendam dengan semua makanan ia isi di dalam perutnya. Ketika berbuka, semua diisi habis. Ini bagian dari hal-hal sepele yang sering dilakukan oleh kita karena kurangnya kita dalam memahami bagaimana melaksanakan puasa dan berbuka khususnya. Rasulullah mencontohkan kepada kita ketika berbuka puasa, cukuplah dengan 3 kurma, air. Itu sudah menjadi kekuatan bagi kita untuk bisa melaksanakan sholat maghrib. Habis itu diikuti dengan sholat isya. Maka hal-hal seperti ini perlu kita pelajari, dan masih banyak lagi hal-hal yang kita belum tahu tentunya dalam bulan Ramadan ini. Maka perlu kita persiapkan diri kita, keilmuan kita yang mendalam berkaitan dengan bulan Ramadan, berkaitan dengan puasa, berkaitan dengan salat tarawih, berkaitan dengan baca Al-Quran, berkaitan dengan bagaimana kita sedekah, dan berkaitan dengan hal-hal banyak yang berkaitan dengan fikih puasa. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hal ketiga yang perlu kita persiapkan adalah amal soleh, perbuatan ketaatan kita kepada Allah. Karena kita tahu masuk dalam bulan Ramadan banyak sekali ketaatan yang harus kita lakukan, ibadah yang harus kita lakukan. Biasa kita hanya melaksanakan sholat 5 waktu, tapi ketika masuk dalam bulan puasa nanti kita akan melaksanakan sholat tarawih, dan itu kita harus berdiri berjamaah dengan waktu yang cukup panjang. Maka untuk sebelum kita masuk, persiapkan diri kita sebelum masuk dalam bulan Ramadan dengan melakukan ketaatan, sholat 5 waktu, baca Al-Quran, biasakan itu, sehingga ketika masuk dalam bulan Ramadan kita sudah menjadi biasa. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian selanjutnya yang tidak kalah penting yang perlu kita persiapkan pula untuk masuk dalam bulan Ramadan, yaitu persiapkan harta kita, uang kita. Karena harta juga penting yang perlu kita persiapkan untuk masuk dalam bulan Ramadan. Banyak yang harus kita persiapkan,
Sebagaimana kita tahu bahwa siapa yang ketika ia berpuasa dengan harta yang ia miliki, ia belanjakan, ia usahakan untuk ia makan keluarga, istri, itu bagian daripada sedekah. Siapa yang memberi makan dengan harta yang ia miliki kepada orang-orang yang berpuasa, maka ia akan memperoleh ganjaran seperti orang yang berpuasa dengan tidak mengurangi sedikit pun pahala orang-orang yang berpuasa. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah 4 hal yang perlu kita persiapkan untuk menyambut datangnya bulan Ramadan, untuk menyambut bulan suci yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum mengakhiri, kita ingat kembali apa yang disampaikan oleh Rasulullah bahwa kullu amali ibni Adam yudha'af. Nabi menyampaikan bahwa semua amal perbuatan anak cucu Adam itu akan dilipat gandakan. Al-hasanatu bi asyri amsalihha. Suatu kebaikan Allah akan lipat gandakan menjadi 10 kebaikan, ila sab'i mi'ati di'fin, bahkan sampai 70 kali lipat kebaikan. Qala Allah Ta'ala, kemudian Allah berfirman, illa sauma, kecuali puasa, fa innahu li wa ana ajzi bi. Kecuali puasa, karena puasa itu hanya untukku dan aku sendiri yang akan memberikan balasan kepadanya. Yada'a sahwatahu wa ta'amuhu min ajlih, karena ia meninggalkan sahwatnya, ia meninggalkan makan dan minumnya hanya karenaku, maka Allah sendiri yang akan memberikan balasan. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini kesimpulannya bahwa semua amal perbuatan itu mempunyai hitung-hitungan jumlah tertentu, tetapi terkhusus untuk puasa, kata Allah, tidak ada hitung-hitungannya, itu hanya untukku, karena Allah sendiri yang akan memberikan balasannya. Maka itu pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang berbagai macam amal kebaikan kita akan dilipatkan gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita mempersiapkan diri kita untuk menyambut bulan Ramadan. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan dapat memberikan manfaat kepada kita semuanya. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.